Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dihadapkan kepada mahkamah agama dan ditanyai oleh imam besar, "Bukankah dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu? Namun, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul lainnya menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantung pada kayu salib dan bunuh. Allah telah meninggikan dia dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaatinya." Setelah mendengar itu, mereka sangat marah dan bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Namun, setelah dinasihati oleh Gamaliel, mereka memanggil para rasul, menyuruh mereka dicambuk, melarang mereka mengajar dalam nama Yesus, lalu membebaskan mereka. Para rasul pun pergi dari hadapan mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik
Bacaan kedua. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk hidup, dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dengan suara nyaring mereka berkata, Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di langit, di bumi, di bawah bumi, dan di laut, serta semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba, pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu sujud menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Simon Petrus, Thomas, Natanael, anak-anak Zebedeus, dan dua murid lainnya sedang bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Mereka menjawab, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka pergi dan naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka menjawab, Tidak ada. Maka Yesus berkata kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Mereka menebarkan jala dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu sambil menarik jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus berkata kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala ke darat, penuh dengan ikan besar, 153 ekor. Yesus berkata kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada dari murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus datang, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya lagi, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana engkau kehendaki, tetapi apabila engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Setelah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.